Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Halo semuanya, perkenalkan saya Akbar Saputra Ridwan dengan NIM 25110210008, mahasiswa semester 1 Program Studi Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan Ganesha. Kali ini saya akan memaparkan temuan saya melalui presentasi berjudul Analisis Implementasi Teori Belajar dalam Pembelajaran Literasi Waktu di Sekolah Dasar dengan studi kasus kelas 1 Sekolah Dasar Islam Terpadu Nur Hidayah. Setelah perkenalan yang singkat tadi, mari kita masuk ke materi. Yang pertama, kita akan membahas latar belakang. Pengenalan literasi waktu di sekolah dasar sangat krusial untuk membangun kemandirian dan tanggung jawab siswa dalam mengelola prioritasnya antara belajar, bermain, dan beristirahat. Namun, karena waktu ini sifatnya merupakan konsep yang abstrak bagi siswa kelas 1 SD khususnya, diperlukan strategi pedagogis yang kreatif agar materi tersebut dapat mudah untuk dipahami dan juga menyenangkan untuk dipelajari. Selanjutnya, tantangan utama kita sebagai pengajar adalah bagaimana caranya membuat konsep waktu yang abstrak ini dapat menjadi konsep yang terlihat menarik di mata anak-anak khususnya kelas 1 SD. Pada kajian teori materi kali ini, saya mengambil 5 teori dari 5 tokoh yang berbeda. Yang pertama adalah teori pendidikan karakter dari Thomas Lickona, mencakup 3 komponen utama yaitu pengetahuan moral, moral knowing, penalaran moral, moral reasoning, dan tindakan moral, moral action. Yang kedua ada pengetahuan perkembangan kognitif dari Jean Piaget, yaitu siswa SD berada pada tahap operasional konkret yang dimana mereka itu membutuhkan manipulasi objek nyata untuk dapat memahami konsep-konsep fisik yang abstrak seperti waktu, seperti yang sudah disebutkan di latar belakang tadi. Selanjutnya ada belajar bermakna dari David Ausubel. Belajar terjadi saat informasi baru itu dapat dikaitkan dengan konsep yang sudah relevan, yang sudah ada di dalam struktur kognitif siswa, agar konsep tersebut dapat lebih dipahami, jadi bukan sekedar hafalan. Setelah kajian teori dari 3 tokoh tadi, selanjutnya ada teori penguatan positif dari Skinner. Skinner memberikan penjelasan bahwa penguatan positif adalah upaya pemberian rangsangan atau hadiah sesegera mungkin setelah perilaku tertentu muncul pada siswa untuk meningkatkan kemungkinan bahwa perilaku tersebut akan diulang kembali oleh siswa tersebut, memantik pola belajar behavioristik. Selanjutnya ada pembelajaran kooperatif dari Robert Slavin, yaitu metode belajar dengan kelompok kecil untuk meningkatkan kerjasama siswa dan rasa saling bergantung yang sifatnya positif, serta menumbuhkan tanggung jawab individu untuk mengatasi tugas-tugas yang sifatnya memang kolektif. Pada video sumber studi kasus saya di Sekolah Dasar Islam Terpadu Nur Hidayah, saya mencatat beberapa timestamp atau catatan waktu yang menunjukkan adanya pengaplikasian teori dari kajian-kajian teori yang saya sebutkan sebelumnya di pembelajaran literasi waktu pada video tersebut. Yang pertama, di menit 1 detik 36 ada teori Ausubel yang diaplikasikan melalui penayangan video animasi rutinitas harian untuk mengaitkannya dengan pengalaman siswa. Selanjutnya di menit 6 detik 16 ada teori dari Lickona, yaitu karena Sekolah Dasar Islam Terpadu Nur Hidayah merupakan sekolah berbasis Islam, dijelaskan penjelasan mengenai waktu ini berbasis etika sesuai dengan ajaran agama Islam. Ada penjelasan Quran Surat Al-Asri sebagai fondasi moral dan religiusnya. Lalu di menit 11 detik 43 ada konsep umum dari literasi waktu, yaitu penayangan video tutorial kemandirian dalam manajemen diri. Selanjutnya di menit 25 detik 2 ada pengaplikasian teori Piaget, yaitu praktek langsung penggunaan alat peraga jam sebagai alat yang memanipulasi kemampuan berpikir siswa. Selanjutnya adalah teori dari Slavin di menit 29 detik 40, di mana guru memberikan diskusi kelompok yang kuantitasnya kecil
untuk menyusun jadwal aktivitas harian mereka secara bersama-sama. Selanjutnya di menit 46 detik 15, guru memberikan stiker bintang sebagai bentuk apresiasi dan juga penguatan perilaku siswa sesuai dengan teori dari Slavin, yaitu positive reinforcement. Selanjutnya kita beralih ke pembahasan pertama, yakni integrasi karakter, perumusan dari teori Thomas Lickona. Moral muncul di menit 6 detik 16 ketika guru di Sekolah Dasar Islam Terpadu Nur Hidayah membangun moral reasoning menggunakan pembacaan Quran Surat Al-Asri sebagai landasan religius agar siswa dapat memahami waktu sebagai amanah sesuai dengan nilai spiritual dari ajaran agama Islam, bukan sebagai peraturan sekolah. Selanjutnya ada tutorial kemandirian di menit 11 detik 43. Setelah membangun penalaran moral di pembacaan surat Al-Asri tadi, dibangunlah penanaman moral knowing. Siswa akan diajak untuk memahami secara sadar perbedaan antara waktu untuk bermain dan kewajibannya melalui penayangan tutorial video yang menjelaskan hal-hal tersebut. Hal ini sesuai dengan konsep utama dari materi literasi waktu. Nah, integrasi ini bertujuan agar nilai disiplin waktu itu tumbuh menjadi moral action atau tindakan nyata di dalam diri siswa, di mana siswa itu diharapkan agar bisa disiplin karena kesadaran di dalam karakternya, bukan karena Selanjutnya kita beralih ke pembahasan 2, yaitu aspek kognitif, gabungan antara teori Piaget dan juga Ausubel. Dalam video studi kasus tersebut ada pembelajaran bermakna yang ditanamkan, tepatnya pada menit 1 detik 36, di mana digunakan animasi berupa rutinitas harian yang fungsinya sebagai advance organizer, di mana guru mengaitkan konsep waktu yang baru bagi siswa dengan pengalaman hidup yang sudah lama dikenal oleh siswa agar terjadi pembelajaran bermakna. Selanjutnya ada operasional konkret di menit 25.2. Mengingat siswa-siswa dalam studi kasus ini masih kelas 1, mereka masih dalam tahap operasional konkret. Mereka sangat membutuhkan penggunaan jam analog fisik untuk memberikan gambaran tentang waktu. Dengan memutar jarum jam secara langsung ini, mereka akan mendapatkan kesempatan untuk melakukan eksplorasi sensorik yang menjembatani konsep waktu yang mereka baru kenal ini dengan pemahaman yang lebih logis dan pengalaman langsung yang mereka dapatkan di kelas. Selanjutnya kita beralih ke pembahasan 3, yakni aspek sosial dan perilaku, teori Slavin dan Skinner. Teori Slavin yakni pembelajaran kooperatif dilaksanakan oleh guru pada menit 29 detik 40. Guru pada materi literasi waktu ini menerapkan diskusi kelompok kecil untuk menyusun jadwal harian siswa untuk melatih tanggung jawab kolektif dan juga kecerdasan sosial siswa. Selanjutnya, teori Skinner yakni positive reinforcement diaplikasikan pada menit 46 detik 15 dalam bentuk pemberian stiker bintang sebagai hadiah dan apresiasi siswa untuk menciptakan kepuasan emosional yang dapat memicu otak siswa untuk mengulang perilaku baik tersebut, perilaku disiplin tersebut, agar menjadi sebuah kebiasaan yang konsisten. Literasi waktu di Sekolah Dasar Islam Terpadu Nur Hidayah, saya mencapai kesimpulan di mana yang pertama, terjadi sinergi antar teori. Pembelajaran literasi waktu di SD Nur Hidayah berhasil karena mengintegrasikan banyak aspek, yaitu seperti aspek kognitif melalui teori Piaget dan Ausubel, aspek karakter dari teori Lickona, dan aspek perilaku dari teori Skinner dan Slavin yang dapat digabungkan secara harmonis. Yang kedua, ada efektivitas media. Guru dalam video studi kasus ini menggunakan alat peraga berupa jam analog fisik yang terbukti menjadi kunci bagi siswa kelas 1 untuk memahami konsep dari durasi yang sebelumnya adalah abstrak menjadi lebih logis. Selanjutnya adalah hasil akhirnya. Melalui strategi penguatan yang positif dan juga digabung dengan penguatan kolaborasi kelompok, siswa menjadi tidak hanya memahami teknis yang berupa pembacaan jam, angka, jarum jam, dan sebagainya, tetapi juga dapat menginternalisasi
Selanjutnya, saya juga ingin memaparkan beberapa saran, yakni yang pertama bagi pendidik untuk tetap konsisten menghubungkan materi-materi teknis dengan nilai-nilai etika sosial di masyarakat ataupun nilai religius seperti surat Al-Asri tadi, untuk menjaga motivasi internal siswa dalam hal mungkin disiplin waktu ataupun hal yang lainnya. Selanjutnya ada untuk media pembelajaran, harap untuk mempertahankan penggunaan media-media manipulatif fisik atau benda konkret untuk memberikan pembelajaran yang bersifat abstrak ini lebih mudah dimengerti bagi anak-anak usia dini. Selanjutnya bagi sekolah dan orang tua perlunya mengetahui dan juga menerapkan sistem reward kepada siswa sebagai hadiah atau apresiasi agar siswa itu menjalankan tugas tanpa disuruh dan ia rasa menjalankan tugas itu menjadi suatu hal yang menyenangkan baginya dan tanpa paksaan. Demikian presentasi mengenai literasi waktu di kelas 1 Sekolah Dasar Islam Terpadu Nur Hidayah yang dapat saya sampaikan. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan ataupun kesalahan kata selama penyampaian. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya akhiri dengan salam. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni.